Oke, langsung aja teman-teman, kita coba bahas apa itu Indodax. Kita bisa lihat di sini ya. Indodax adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Jadi secara kelembagaan Indodax itu adalah perusahaan ya yang berbasis teknologi. Dia mempertemukan antara penjual dan pembeli. Apa yang diperdagangkan yaitu aset digital, khususnya di sini cryptocurrency. Oke, mungkin teman-teman belum tahu apa itu cryptocurrency. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Paling tidak kita tahu di sini apa itu Indodax, kemudian mekanismenya seperti apa. Pendiri dari Indodax adalah Oscar Darmawan ya, yang didirikan tanggal 15 Februari tahun 2014. Jenis yang diperdagangkan itu adalah bursa aset digital. Total anggota 2,1 juta member. Ini sebenarnya jumlah anggotanya sudah lebih dari 2,1 ya sekarang ya. Kalau tanggal 30 bulan 4 2021 ini kurang lebih hampir sudah 3 jutaan. Kemudian apa sih fungsi Indodax? Nah, Indodax kalau ditinjau dari sisi platform, Indodax itu adalah platform jual beli atau marketplace aset kripto terbesar di Indonesia. Jadi kita bisa melakukan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan beberapa puluhan aset kripto yang lain ya. Karena sekarang sudah banyak aset kripto ataupun token yang bisa diperdagangkan di Indodax. Kurang lebih hampir 121 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indodax. Jadi Indodax ini seperti pasar ya, gampangannya tuh begitu. Di pasar atau exchange, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli cryptocurrency. Apakah Indodax terpercaya? Nah, ini kita bisa lihat. Salah satu marketplace terpercaya adalah Indodax yang sudah berdiri tahun 2014 dengan member 2 juta member dan terdaftar di Bapepti dan di coinmarketcap.com. Selain itu juga Indodax telah lolos sertifikasi ISO 9001 2015 dan ISO 27001 2013 dan terdaftar juga di Kominfo. Coba kita cek. Nah, ini websitenya Indodax ya. Oke. Bisa di indodax.biz juga bisa. Nah, di sini sebelah kanan atas itu ada sebagai pihak regulator ya, yakni Bapepti. Ini badan perdagangan bursa berjangka di Indonesia. Ini Kominfo, kemudian ini ISO ya, ICO ya, ada 2 ICO. Nah, untuk masalah legalitas di Bapepti bisa dicek di Peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 serta Peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Nah, kemudian apalagi ini, apakah Indodax diawasi oleh OJK? Nah, di sini Indodax resmi terdaftar di Bapepti. OJK sebut aman untuk berinvestasi di Indodax karena Indodax sebagai perusahaan startup berbasis blockchain resmi yang terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti per tanggal 29 Januari 2020 lalu.
Jadi untuk regulasinya sudah teregulasi hampir 1 tahun yang lalu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin trading cryptocurrency di Indodax itu resmi legal di bawah naungan regulasi pemerintah. Jadi kita nggak perlu khawatir apakah Indodax ini legal atau tidak. Sini sudah jelas, bisa dicek di websitenya Indodax sendiri bahwa Indodax masuk dalam regulasi pemerintah Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung ke websitenya Indodax ya. Teman-teman bisa klik di indodax.biz. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kanan atas itu ada tab daftar. Ya, teman-teman bisa klik di daftar, maka akan muncul seperti ini. Nah, Indodax, pendaftaran akun personal. Nah, di sini bisa diisi ya. Bisa diisi username yang diinginkan, misalnya username-nya Trader Denny misalnya. Trader Denny, emailnya teman-teman bisa masukkan emailnya apa, kemudian nomor HP teman-teman, kemudian passwordnya jangan sampai salah. Ini passwordnya dicatat ya, dicatat di Word dan disimpan supaya tidak sampai hilang. Kemudian setelah itu klik setuju, kemudian lakukan klik untuk verifikasi. Nah, nanti akan muncul di sini sampai cocokkan aja, digeser ke kanan gini sampai gambarnya sesuai. Kemudian akan muncul notifikasi udah lulus gitu ya. Kemudian lanjutkan pendaftaran. Kemudian nanti kalau sudah daftar, teman-teman sudah bisa login di account. Di sini ada login. Ya. Oke. Kebetulan saya sudah pernah buat ya. Nah, ini akun pribadi saya teman-teman. Jadi ini tampilan dashboardnya Indodax ya. Ini ada menu kanan atas, ada profil, teman-teman bisa diisi di sini ya. Nah, profil ini bisa diisi fotonya, bisa dipilih fotonya, itu maksimum ukuran foto 100 KB. Kemudian teman-teman harus melakukan verifikasi ya. Setelah daftar itu harus lakukan verifikasi. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mengirimkan KTP sama foto teman-teman memegang KTP. Nah, di sini untuk lakukan verifikasi teman-teman bisa untuk merubah nomor HP, merubah email, harusnya ada ini untuk lakukan verifikasi.
teman-teman bisa langsung minta di chat aja bantuan di sini. Nah, bisa langsung live chat ya, edisi. Teman-teman bisa langsung minta tolong ke customer service Indodax di sana. Bisa juga lewat email. Itu buat teman-teman yang ingin mendaftar di Indodax. Selanjutnya kita bahas di sini ada tab market ya. Tab market itu ada favorit, IDR market, USDT market ya. Nah, ini yang biasanya digunakan karena kita depositnya pakai rupiah, kita pakai IDR market. Nah, kalau teman-teman akunnya sudah terverifikasi, maka baru bisa lakukan deposit. Nah, untuk melakukan deposit itu tinggal klik aja deposit. Nah, nanti ada tahap-tahapannya. Nanti saya bikin video khusus ya untuk bagaimana cara deposit di Indodax. Kemudian di sini ada tab USDT market. Nah, kalau tab USDT market ini hanya beberapa kripto saja yang diperjualbelikan di sini. Ini artinya kita menggunakan mata uang USDT ya. Cuman yang secara umum yang sering dipakai itu di IDR market. Nah, di sini ada Bitcoin, ada Tokenomics, ada Lynx, ada AAV, ada ABYSS, banyak ya. Kurang lebih total ada 124 kripto yang bisa diperdagangkan teman-teman ya. Nah, ini sebagai mother of crypto ya, Bitcoin sekarang harganya 797 juta. Harga terakhir Bitcoin dengan volume perdagangan selama 24 jam itu 74,2 miliar rupiah. Oke teman-teman, di kanan atas itu ada gambar lonceng ya. Nah, ini gambar lonceng ini apa? Gambar lonceng ini sebagai bentuk notifikasi dari berbagai aktivitas atau kegiatan kita di Indodax, mulai dari deposit, kemudian kita order, kemudian transaksi kita kejual, itu nanti akan diberitahukan lewat lonceng yang ada di sebelah kanan atas. Nah, ini kelihatan di sini, misalnya kita ada order jual Matic IDR, ini nomor kode ordernya dengan harga 7.000, selesai, artinya sudah tereksekusi ya. Ya itu. Kemudian ini jual LIFE IDR juga, ini sudah tereksekusi. Nah, ini saya order beli hot ya di harga 205 juga sudah selesai. Ini beberapa notifikasi yang sudah terjadi sebelumnya. Saya deposit di Indodax nggak banyak ya, hanya totali ada 20 juta. Itu bulan Februari, sebenarnya masuknya bertahap, mulai dari Februari sampai bulan 4 ini ada 20 juta total. Sekarang aset saya jadi 37.138.630 rupiah. Ini total aset kalau semua transaksi saya close. Ini saldo rupiah saya, artinya saldo yang aktif yang bisa saya gunakan untuk transaksi jual beli.
ada 980.000 cuman. Sisanya artinya ada beberapa transaksi saya yang belum saya liquid atau saya jual ya. Jadi masih floating, masih ngambang. Nah, makanya saldo saya hanya 984.000. Tapi kalau misalnya semua aset saya likuidasi semua, saya jual semua, maka ya, saat sekarang aset saya akan menjadi 37.138.000. Nah, estimasi nilai aset dengan saldo rupiah pun akan sama nanti jika semua transaksi saya likuidasi. Teman-teman, yang paling penting itu asetnya harus tumbuh ya, harus tumbuh. Jadi gak perlu yang fantastis, asalkan growth ya, dari bulan ke bulan itu growth. Walaupun tidak banyak, misalnya satu bulan bisa dapat 5-10% tuh udah luar biasa ya, karena udah lebih dari bunga deposito bank ya. Per bulan itu bisa sampai 5-10% itu udah luar biasa. Sedangkan saya untuk bulan Januari itu kurang lebih berapa persen ya. Di bulan Januari itu terlihat bulan Februari ya, saya 8,7% bulan Februari, hanya 696.000 rupiah dari total deposit kurang lebih 8 juta gitu. Nih 8 juta trading plan saya ya. Ini ada kelihatan saya beli Ripple, beli Doge, beli EOS, NEM ya, macam-macam. Nah itu totalnya segini dapatnya 8,7%. Bulan Maret, nah ini cukup lumayan. Saya ada total deposit itu nambah jadi 13 juta, nambah jadi 13 juta di bulan tanggal 6 bulan 3 ya. Kemudian tanggal berapa lagi ya, saya ada lagi deposit ini modal saya 20 juta. Nah ini saya belum kecatat di sini. Saya ada deposit lagi, total bulan Maret itu total jadi 20 juta. Nah di bulan Maret itu saya dapat 3,5 juta dari semua total transaksi yang sudah dilikuidasi. Tadinya transaksi sudah selesai. Saya dapatkan di bulan Maret itu 17,5%. Lumayan ya, nggak terlalu besar tapi lumayan jika saya benchmark dengan pendapatan dari deposito ya. Nah bulan April ini belum selesai transaksi saya. Ini hari ini sepertinya sekarang masih tanggal 30 ya. Nah ini profit berjalan saya di 5 jutaan dan beberapa transaksi masih belum selesai. Nah itu nanti transaksi yang belum selesai itu akan saya convert ke bulan Mei ya, itu untuk dilanjutkan ke bulan Mei. Nah, jadi begitu teman-teman, perlahan-lahan asalkan tumbuh asetnya. Bagaimana melakukan transaksi di Indodax? Teman-teman tinggal pilih aja mau transaksi kripto yang mana. Kalau saya sebenarnya gampang, saya nggak terlalu menjelimet-jelimet ya.
karena prinsipnya, karena transaksi di Indodax ini adalah spot trading, di Indodax ini adalah spot trading, jadi sama seperti kita transaksi barang seperti biasa pada umumnya. Jadi prinsipnya kalau kita transaksi atau jual beli barang pada umumnya, kita beli pada saat harga murah, kemudian jual pada saat harga lebih mahal dari pembelian, maka kita dapatkan cuan dari itu. Artinya saya beli ketika harga lagi diskon ya, lagi murah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di sini kan ada beberapa tab ya, ada favorit, ada nomor, ada market, ada nama aset, harga terakhir, volume, dan perubahan change. Ini perubahan harga dia, harga kripto selama 24 jam ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, harga yang lagi diskon turun 6% ya, 6,27% itu Uniswap. Uniswap, kita bisa klik di Uniswap di sini. Oke, masuk ya. Ini di Unimarket ya. Nah, ini kelihatan candlesticknya untuk Uniswap. Untuk lebih bisa melihat secara jelas, kita bisa klik di Advanced Chart. Nah, di sini bisa kelihatan Advanced Chart. Kita bisa lihat di daily-nya dulu biar kelihatan secara umum. Oke. Nah, di daily kita lihat candle sebelumnya ini turun ya, karena udah naik sampai ini 683.000, kemudian sekarang turun, koreksi ya. Nah, koreksi sampai berapa? Mungkin kita bisa bantu pakai indikator, gampang, satu indikator aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, biar nggak pusing, Bollinger Band aja. Nah, oke. Ini indikator Bollinger Band di time frame daily ya. Ini untuk mau ganti time frame-nya bisa klik di sini daily, atau teman-teman mau cek di 4 jam ya. Oke. Nah, di 4 jam ini sudah masuk di grafik median ya. Di mediannya udah di sini, berarti dia udah koreksi di rata-rata di harga tengahnya ya. Nah, ini bisa jadikan satu kesempatan untuk lakukan pembelian. Targetnya di berapa ya? Targetnya di misalnya di harga resisten ya, di 60 berapa itu, 684.000 ya. Dia akan belinya di 603.000. Targetnya di 684.000 begitu. Teman-teman bisa lakukan pembelian di harga sekarang. Ketika sudah lakukan pembelian ya, tinggal di tentukan target jualnya ya. Saya ambil contoh deh langsung ya. Oke, di sana Uniswap saya nggak ada pembelian di sini. Uniswap sudah selesai sepertinya. Oh ya, tanggal 12 April ya, saya 229.000 saya jual totalnya dengan modal pembelian ada 3 pembelian, 50.000, 50.000, 100.000, 200.000, saya dapat 29.000 ya. Tidak banyak teman-teman, tapi kalau dicicil dikit-dikit gitu ya, lama-lama lumayan. Oke, kita lakukan pembelian ya. Kita contohkan di sini, saya beli tes dulu 50.200. Saya pakai market instan aja biar dapat langsung harga yang sekarang. Oke, harga 600.000 ya. Sini coba ya, kita beli. Oke, order beli telah berhasil dipasang. Saya beli di 50.200. Kenapa 50.200 teman-teman? Karena kalau kita beli di market instan itu ada komisi ya, 0,3% dari harga pembelian ya. Nah,
Ini total beli saya ada sebesar 0,083 uni ya. Nah itu, kemudian total biayanya ada 150, makanya biar saya dapat full ya, nggak kepotong 50.000 nya begitu. Jadi 50.000 rupiah, 50 rupiah dapatnya, karena saya beli tadi 50.200 ya, kepotong 150.000. Oke. Kita refresh dulu. Nah, di sini saldo uni saya udah masuk teman-teman, 0,083 tadi. Kemudian kita bisa coba search ke bawah. Ini pembelian, dapatnya harganya 602 teman-teman, 50.000 ya, tanggal 30 April. Nah, ini saya coba pindahkan dulu ya ke trading plan saya. Oke. Ya, kita udah dapat. Nah, sekarang tentukan targetnya. Target bisa persentase ya, misalnya di harga 600.000, belinya di harga 600.000. Kalau misalnya ambil 30%, berarti kurang lebih 180.000 tambahnya, berarti 780 ya, 800.000 ya. Jadi kita bisa ambil 800.000 targetnya. Ya, dapat 16.000 rupiah kalau menyentuh target teman-teman. Ya, place order. Oke. Nah, karena dia masih order, maka dia masuk ke order pending teman-teman. Sini order pending jual seharga 800.000, artinya jika harga Uniswap yang 600.000 ini naik sampai 800.000, maka transaksi Uniswap kita terlikuidasi, artinya order kita udah mencapai harga 800.000 terjual gitu. Nah, pembelian yang 50.200 itu tadi nanti menjadi seharga berapa tadi, 66.000 ya, 66.000. Oh ya, 66.400 kurang lebih ya. Nah, jadi kalau misalnya harga Uniswap mencapai harga 800.000, artinya ada kenaikan sebesar kurang lebih 30% ya, 30%. Nah, modal kita pun yang 50.200 itu pun naik sebesar 30%, jadi 66.400 rupiah. Sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu aja. Nanti kalau sudah terlikuidasi, maka dia akan masuk ke dalam saldo rupiah kita gitu, kalau dia sudah terlikuidasi atau sudah terjual. Nah, ini bisa dilihat harga yang sekarang untuk tanggal 30 bulan 4 itu, ini OKB yang lagi harganya naik sampai 17% ya, di 298.000 harga running sekarang untuk OKB. Nah, ini sekarang 298.000. Target saya di 432.000 teman-teman. Saya ada koleksi OKB ya kan, saya beli OKB ada beberapa unit. Nah, ini lumayan banyak. Saya beli ada di 263.000, 281.000 ya, 50.000, 50.000, lumayan banyak nih teman-teman. Ada ini 300.000, 269.000, 245.000 ya. Nah, nih terakhir tuh
pembelian saya di 3 April itu awal pembelian, terus sampai tanggal 26 April. Nah, target saya di 432.000. Ya udah, saya hold aja sampai tercapai target teman-teman. Gitu. Jadi kalau sudah tercapai target, harga OKB di 432, maka otomatis akan terjual sendiri. Begitu. Total OKB, sorry, saya ulangi. Total OKB saya ada di 1,56 OKB ya. Misalnya saya ambil contoh, total OKB ada 1,57 ya misalnya. Nah, 57 kalau saya jual sekarang itu dapatnya 468.000. Ya, kalau saya jual ini harga running sekarang ya, kurang lebih 468.000. Nah, OKB saya, total pembelian OKB saya itu ada berapa? 100, 200, 300, 1.000, 450.000. Nah, 450.000. Kalaupun saya jual di harga sekarang, modal saya 450.000, saya masih dapat 18.000 teman-teman. Nah, cuman ini saya mau hold aja sesuai target saya. Target saya OKB di harga 432.000 ya, 432.000 itu target OKB saya, karena saya beli itu dari tanggal 3 April teman-teman, sekarang sampai tanggal 30. Jadi kalau misalnya sudah hampir 27 hari saya nge-hold, eman kalau saya jual sekarang. Ya udah, saya hold aja sampai sesuai target gitu. Jadi memang harus sabar teman-teman. Untuk trading di Indodax harus sabar. Begitu. Nanti ke depan saya akan coba memberikan sedikit analisa ya, kira-kira minggu ini apa ya yang cukup potensial untuk kita perjualbelikan gitu ya. Kemudian kira-kira pencapaian targetnya di berapa, kemudian harga belinya di berapa. Nanti kita coba bahas satu persatu teman-teman. Saya rasa ini aja yang bisa saya berikan dulu untuk sementara kepada teman-teman trader. Semoga channel ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk paling tidak berkontribusi lah di channel saya, agar saya tetap bisa terus berkarya memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Salam trader, salam profit dari Crypto Family.